kepada Indonesia. Tahu kita usana, tahu kita. Ini memang sistem goblok supaya. Netizen ya, yang menghujat Ceng Mujib, saya ingatkan, kalau nonton jangan sepotong-sepotong, harus. Saya sering mendengar, kalau membaca di media, Pak Deddy itu musuh Islam. Pak Deddy itu adalah gubernur yang akan menyebarluaskan kemusyrikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Saya yang menentang. Mana buktinya musuh Islam? Mutar itu klarifikasi udah kayak baling-baling bambu Doraemon yang lagi mencari si Nobita. Saya menduga bahwa kiai yang barusan itu sepertinya memang termasuk yang tidak suka terhadap gebrakan-gebrakan Pak KDM. Bahwa Pak Deddy itu menginginkan agar agama kita itu bersih dari kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan politik. Lagi dengan channel Info Langit. Silahkan bantu terlebih dulu channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu. Setelah viralnya sosok Ustadz Garut yang memberikan sebuah ungkapan kepada KDM. Sebagaimana kita ketahui, di sebuah sudut Garut yang tenang, suara lantang tiba-tiba menggelegar dari mimbar. Ustadz Aceng, seorang tokoh pondok pesantren, melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Dengan nada tinggi, ia menyebut gubernur tolol dan bahkan menantang duel. Kata-kata itu menyebar cepat, menjadi viral, mengguncang ruang publik. Namun, di tengah gemuruh sorotan dan komentar netizen, sosok Deddy Mulyadi muncul dengan wajah tenang, tanpa kemarahan. Ia tidak menjawab dengan makian, tidak pula membalas dengan amarah. Ia memilih diam yang bijak. Ia memilih bicara lewat tindakan. Biarlah mereka bicara, ucapnya pelan. Saya lebih memilih bekerja. Kang Deddy memahami bahwa tugas pemimpin bukan meladeni caci maki. Tugas pemimpin adalah hadir untuk rakyat, mendengar jeritan mereka, menjawab dengan kerja. Di saat banyak yang memilih ribut di atas panggung, ia memilih turun ke jalan, ke desa, ke hati masyarakat. Dan disitulah letak kelebihan seorang Deddy Mulyadi. Ia bukan hanya kuat karena suaranya, tapi karena ketenangannya. Aing kepada Indonesia. Tahu kita usana, tahu kita. Ini memang sistem goblok supaya. Bisa menjaga kebiasaan abang kurangnya ini ya. Saya benar-benar kata main-main urusan negara. Aing kepada Indonesia. Assalamualaikum buat para netizen ya, yang menghujat Ceng Mujib. Saya ingatkan, kalau nonton jangan sepotong-sepotong, harus sampai tuntas. Terus simak supaya tidak gagal paham. Yang bilang malu sebagai warga orang Garut dengan pernyataan Ceng Mujib, saya orang Garut Pituin, saya tidak merasa malu. Justru saya demi kebaikan saya dukung. Maju terus Ceng. Udah lihat kan terkait klarifikasi kucing? Hah? Gua dekemin dari inti pokok yang dia klarifikasikan ya, yang terkait video-video sebelumnya itu. Sampai puyeng gua ngedengerinnya. Mana ceramah itu kok, bukan klarifikasi. Klarifikasi malah ngejelasinnya kemana baik sekarapnya dewek. Mutar itu klarifikasi udah kayak baling-baling bambu Doraemon yang lagi mencari si Nobita. Tetap kekeh gua mah kagak menemu pokok utama dari klarifikasinya itu apa, kan terkait omongan dia gitu kan ya tentang gubernur Jawa Barat. Tapi kagak di situ gua kok kagak nemu apa emang otak guanya yang buntu yang kagak bisa atau sulit mencerna, apa emang kata-katanya dia yang terlalu spesial istimewa, apa gimana gua kagak ngerti dah ya. Ada yang sama nggak warga sama lu pada nih, apa yang gua cerna yang gua pikirin itu kok kagak ada gitu, kagak masuk gitu di klarifikasinya tuh. Udah gitu, udah mulai tuh pada keluar itu penikmat-penikmat beliau ya, penikmat-penikmatnya, maksudnya
penggemarnya gitu. Katanya emang dia mah katanya kalau ngebawain ceramah ya begitu katanya, horas gitu kan, horas kasar gitulah pokoknya, emang bawaannya seperti itu. Bahkan nyampe ada yang masuk ke lab juga katanya, oh pantesan orang Bekasi makanya tidak tahu tentang si kucing ini gitu kan, emang dia mah karakternya begitu. Gua perjelas lagi ya, terkait video yang kemarin yang gua up tentang kucing ini, bukan masalah terkait karakter. Karakter oke, banyak kayak gua juga ini karakter gua barbar, karakter gua keras nih kayak begini. Tapi ingat, harus memiliki adab, apalagi ini seorang ajengan. Seorang ajengan yang dihormati. Adabnya seperti apa? Adabnya itu dari tata bicara, kata-kata kasar. Boleh karakternya dia keras seperti itu, boleh, cuman ingat kata-katanya jangan nyampe keluar atuh kata-kata kasar kayak kemarin-kemarin di video-video sebelumnya. Kagak pantas. Bisa kan walaupun karakternya dia keras, bisa kan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang ya nggak kasar-kasar banget gitulah, tapi menyentuh gitu ke hati itu. Kalau kayak begitu mah dengan kata-kata kasar kayak begitu, karakter lu keras ditambahin kata-kata kasar kayak begitu, wajar. Banyak yang mengkritik, banyak yang menghujat beliau, ya. Jadi jangan dinormalisasikan seorang ajengan yang memiliki karakter keras didukung dengan kata-kata kasar. Jangan, ya. Kasihan nanti buat adik-adik kita gitu kan, buat masa-masa depan kita, buat anak-anak mudanya gitu kan, kalau diberi asupan ceramah udah mah karakternya keras ditambahin kata-kata kasar, kagak bakalan masuk, yang ada malah jadi contoh buruk, bukan menjadi contoh yang baik, ya begitu ya. Udah, jadi ingat, karakter keras boleh-boleh saja, tapi diimbangi dengan adab berbicara yang layak lah begitu ya. Gue dari Bekasi, katanya pantas kagak tahu tentang kucing ini, orang jauh. Bukan terkait gue orang Bekasi, terkait gue orang jauh ya, bukan. Tapi ini kan dia sudah di-up di media sosial, orang jauh pun jadi dekat. Kalau udah di-up di media sosial mah, ya begitu. Lu jangan mabok-mabok amat kalau udah penggemar sama orang tuh. Justru kalau emang penggemar yang baik, ketika ada junjungannya berkata kurang pantas, harusnya diberitahu, diingatkan, jangan dibenarkan. Udah bye. Dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet. Perhatikan lah. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh si ieu mah seeuceu ieu mah sakudak sakedik ameng, sakudak sakedik tuang. Oh bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakudak sakedik ceurik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing, Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur bloon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Pak Guru? Sekali lagi ya, kita tetap harus kritis dan tetap harus skeptis terhadap kebijakan-kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Dan Pak Deddy Mulyadi sampai sejauh ini memang memberikan kepada kita suguhan-suguhan kebijakan-kebijakan yang baru, dobrakan, dan menghasilkan banyak kontroversi. Betul. Jadi saya menduga bahwa kiai yang barusan itu sepertinya memang termasuk yang tidak suka terhadap gebrakan-gebrakan Pak KDM.
Jadi sekali lagi kita netral aja ya, mau pro kontra Pak KDM itu urusan yang lain. Cuman kebijakan-kebijakan Pak KDM-nya itu yang disoroti sama Bapak Kiai barusan itu adalah Pak KDM minta supaya pesantren itu jangan ngurusin politik, dan itu disebut tulul, disebut blow on, dan saya siap berantem gitu dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya tuh ngerti maksud Pak Deddy Mulyadi, bahwa Pak Deddy itu menginginkan agar agama kita itu bersih dari kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan politik gitu. Karena sejujurnya Pak, di seluruh wilayah Indonesia, kalau misalkan ada pejabat yang mau naik, bahkan ketika dia koruptor sekalipun, dia citranya buruk sekalipun, dia itu akan menggunakan nama kalangan-kalangan beragama. Dia menggunakan otoritas-otoritas yang lebih ilahiyah gitu. Datang silaturahmi, sowan ke sana dan ke sini, katanya minta dukungan dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu jadi agama kita tuh justru menjadi alas, menjadi keset bagi kepentingan-kepentingan politik. Nah, Pak KDM itu tidak menghendaki itu. Nah, pada bagian ini setuju gitu. Sekarang tuh banyak yang ngakunya labelnya ustadz gitu, ulama gitu, tapi bahasanya tuh kotor luar biasa. Terus tindakannya juga sangat provokatif. Nah, itu kan sebenarnya bukan pemuka agama, tapi itu sebenarnya adalah budaya, tradisi, dan nilai-nilai Arab jahiliyah. Tapi karena kita itu gagal untuk memahami konteks agama, maka biasanya menjadi seperti itu gitu. Jadi selama dia bisa berbahasa Arab, selama dia bisa nulis orang Arab, selama dia ngerti tradisi keilmuan orang-orang Arab, bahkan ketika dia cabul, bahkan ketika kata-katanya provokatif, dan bahkan ketika dia itu mengajak orang dalam perpecahan, dia tuh tetap disebut ulama gitu, disebut agamawan, padahal dia mengambil nilai-nilai Arab, bukan mengambil nilai-nilai agama. Nah, itu masalahnya gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh gitu. Tapi di komentar ini Pak Guru banyak banget yang nge-highlight-nya tuh soal kebijakan KDM soal hibah. Yang di-highlight di komentar itu adalah yang dana hibah. Betul. Iya, itu juga. Jadi selama ini dana hibah di provinsi, di seluruh wilayah Nusantara itu juga sebenarnya biasanya dimainkan. Jadi ada oknum agamawan, saya minta dong hibah dari provinsi untuk pesantren saya. Bahkan ketika pesantrennya udah makmur. Kan banyak sekarang pesantren-pesantren, lembaga-lembaga keagamaan yang mereka itu gak bisa hidup selain dari meminta-minta. Minta ke donatur, minta ke pemerintah, minta ke masyarakat di YouTube, di TikTok, minta di pinggir jalan. Kan itu meminta-minta yang seperti itu. Mereka itu tidak menghasilkan karya untuk dijual, mereka tidak bisa berwirausaha, tidak bisa mengelola keuangan. Yang bisa mereka lakukan ya hanya jualan belas kasihan dan jualan keagamaan untuk mendapatkan uang untuk operasionalnya dan untuk memperkaya petinggi-petingginya. Begitu kan? Nah, kemarin itu juga sebenarnya sudah dilihat, sudah dievaluasi sama Pak KDM, dan memang benar seperti itu gitu.